Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ini. Bagaimana ini? Apa keperluannya ini? Iya, alhamdulillah Pak. Keperluan saya, terima kasih Pak, Bapak sudah luangkan waktunya Bapak untuk saya hari ini. Walaupun mungkin banyak kegiatannya Bapak, tapi Bapak masih memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Bapak. Jadi saya ini Pak mendapatkan tugas dari Kemendikbud, dari saya sebagai peserta CGP Angkatan 11. Oh, CGP. Ya, oke. Apa yang bisa dibantu, apa yang bisa di... Iya. Jadi tujuan wawancara saya ini Pak hari ini adalah saya mau mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pengambilan keputusan Bapak tentang dilema etika yang berhubungan dengan siswa. Jadi kasus-kasus yang berhubungan dengan siswa. Dalam hal ini bagaimana Bapak pengambilan keputusannya. Di selama ini kan Bapak menjadi kepala sekolah sudah lama Pak, jadi banyak kasus yang Bapak hadapi. Oke, terima kasih. Jadi dilema etika, memang kita berbicara masalah dilema memang ya kalau orang bilang ya problem yang sangat sulit untuk diputuskan. Jadi harus kita bisa memilah dan memilih kira-kira problem itu mana yang harus kita prioritaskan. Iya, itu ya. Jadi contohnya misalnya ya seorang siswa mengalami misalnya dilema, di satu sisi dia harus begini, di sisi lain harus dia begini, maka ya dalam hal ini kepala sekolah harus bisa mengambil suatu kebijakan yang kira-kira pas, iya, Pak, yang bisa ya tidak merugikan tetapi paling tidak bisa mengambil di tengah-tengah dan tidak merugikan bagi siswa itu sendiri. Iya, Pak. Ya, jadi keputusannya begitu, kita ambil, kita pilih dulu, kemudian kita minta pendapat. Iya. Ya, kita libatkan mungkin kalau dengan orang tuanya, kemudian kita ya bagaimana dengan problem yang ada di BK, jangan sampai ya data di BK tidak akurat, ya harus kita pandai-pandai untuk kita bisa merumuskan sesuatu. Kita minta pendapat orang lain, mungkin wakil kepala sekolah, BK, kemudian wali kelasnya, baru kita putuskan. Iya Pak. Gitu. Jadi saya mau tahu Pak, contoh kasusnya seperti apa ini Pak yang Bapak hadapi dalam dilema etika ini? Ya, contohnya misalnya seorang siswa, menghadapi suatu dua masalah. Misalnya dalam mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah, tetapi dia mungkin tidak mampu. Misalnya dia tidak mampu, orang tuanya mau dia putuskan sekolahnya sementara, pemerintah Kota Bau-Bau ya dia mencanangkan misalnya pendidikan 9 tahun. Iya. Maka sekolah harus bisa ya memberikan keputusan yang bijak, yang mungkin dipanggil orang tuanya, kemudian sekolah bisa ya memberikan satu kebijakan bagaimana dengan masalah yang dihadapi oleh siswa. Itu. Jadi kita lihat yang jelas, kita harus ya berpihak pada murid. Iya, keputusannya. Iya. Itu. Berarti Bapak ini selama ini sudah melakukan keputusan di mana kasus-kasus yang Bapak lakukan ini tentu mengandung nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak sudah mengambil keputusan benar dalam hal ini, dilema ini dalam ujinya benar lawan benar Pak. Ya, jadi semuanya penting, iya, tetapi harus kita bijak untuk kita memutuskan. Andaikan itu kita tarik benang di suatu tepung, iya, tepungnya tidak berserakan, benangnya juga bisa ditarik. Iya, Pak. Jadi kita harus pandai memang. Iya. Keputusan yang sulit, tetapi harus kita ambil. Jadi ya Pak, betul. Jadi langkah-langkahnya Bapak tadi sudah Bapak lakukan. Sudah sering. Iya. Sering keputusan begitu di sekolah. Bukan hanya itu, masih banyak contoh yang lain, itu salah satu contoh. Iya. Di langkahnya
pengambilan keputusan itu melibatkan orang tua, Pak, ya? Ya, melibatkan stakeholder yang ada. Iya. Jadi orang tua kalau perlu kita mintai ya dari komite, Iya, komite sekolah bagaimana ini ada problem begini. Jadi kita tidak sepihak untuk memutuskan. Iya. Saya kira itu mungkin. Saya lanjut mungkin, Pak. Iya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini, Pak, dalam kasus dilema etika ini? Jadi yang sangat efektif yang menurut Bapak yang Bapak lakukan? Iya. Jadi semua ya supaya efektif keputusan yang kita lakukan itu kita libatkan semua, Iya. semua stakeholder yang ada. Iya. Ya, jadi ya efektivitas suatu kebijakan itu apabila kita mengambil suatu keputusan yang bijak untuk kita laksanakan. Itu. Jadi ya beberapa kita harus pilih, kita harus pilah, kemudian baru kita meminta pendapat dari beberapa orang. Iya. Itu yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, Pak, untuk menyelesaikan kasus ini, apakah Bapak menyelesaikan langsung kasusnya atau ada waktu atau yang diberikan kepada kasus ini, misalnya anak tersebut ada di waktu penyelesaiannya, atau apakah langsung diselesaikan di waktu itu juga? Oh, kita lihat dari bagaimana kasusnya, berat kecil kasusnya. Kalau kira membutuhkan waktu, kita kasih kesempatan untuk bisa masing-masing bisa berpikir bagaimana langkah yang kita ambil. Jadi kita programkan bagaimana. Ya ada kasus yang langsung kita bisa putuskan, ada yang membutuhkan waktu. Jadi ada timingnya, ada step by step kita lakukan. Iya, itu. Pak, benar sekali, Pak. Saya lanjut, Pak. Iya. Jadi dalam kasus ini Bapak dibantu oleh beberapa rekan guru juga mungkin. Selain rekan guru yang bantu Bapak dalam kasus ini siapa lagi, Pak? Jadi yang guru ya BK. terutama guru BK itu karena yang mengetahui semua ya perilaku sifat dari siswa itu adalah guru BK. Ya, kemudian orang tua dan komite kalau perlu kita libatkan. Iya. Ya, semua ya harus berperan di dalamnya. Ya, jelas itulah faktor yang pengambilan keputusan yang baik, Pak. Ya, supaya bisa kita tidak salah mengambil Pak. kebijakan. Jadi terakhir mungkin pertanyaan saya, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman selama Bapak mengambil keputusan dalam hal ini? Oh, banyak hikmah di dalamnya. Jadi ya pembelajaran yang kita petik ternyata suatu kasus itu kita tidak bisa buru-buru laksanakan, kemudian kita evaluasi, ya kita ikuti perkembangannya bagaimana, kita tidak melepas begitu saja. Ya karena kalau kita lepas, kita tidak ikuti, kita tidak evaluasi. Jadi kita tilik kasusnya, kita ikuti perkembangannya, kemudian kita evaluasi bagaimana hasilnya supaya bisa tadi kita dapatkan efektivitas dan efisiensi yang kita laksanakan. Saya kira itu mungkin. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya yang diberikan. Saya mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat, mudah-mudahan ya CGP-nya berjalan dengan bagus ya. Sebagai Kepala SMP Negeri 3 Bau-Bau, saya syukur ya ada guru yang bisa mengikuti calon guru penggerak sampai selesai. Mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih. Insyaallah, terima kasih, Pak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Bapak sudah luangkan waktu untuk saya hari ini, memberikan kesempatan kepada saya untuk tujuan saya mewawancara Bapak hari ini untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin atau kepala sekolah dalam menghadapi dilema etika, hubungannya dengan yang berkaitan dengan siswa. Jadi itu ada beberapa pertanyaan dan jelasnya begini, Pak. Selama ini Bapak sebagai pemimpin jelas sudah banyak kasus yang Bapak hadapi, sudah banyak kasus yang Bapak putuskan. Jadi hari ini saya ingin mendapatkan satu jawaban. Pertanyaan pertama saya, Pak,
selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk mengidentifikasi kasus-kasus terkait dengan etika moral ya? Iya, dilema Tentang etika, Pak. dilema Iya, etika siapa tentang siswa? siswa ya? Iya, Pak. Iya. Kalau mengidentifikasi itu tidak terlepas dari peran guru bimbingan konseling. Iya. Iya. Di guru bimbingan konseling itu sudah ada panduan mereka bagaimana menangani kasus-kasus siswa. Ya. Iya. Jadi di situ sudah ada teknik penanganannya terkait dengan kasus-kasus untuk masalah siswa itu sendiri. Iya. Jadi identifikasinya pertama tentu mencari informasi Iya. terkait dengan masalah itu. Iya. Kemudian yang kedua memanggil anak itu sendiri, kemudian memastikan informasi yang diperoleh dari luar dengan anak itu seperti apa. Iya, Pak. Setelah itu baru bisa kita mengambil langkah selanjutnya. Iya. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dalam hal ini? Iya. Ya, terkait dengan hal itu ada saja siswa itu mau ingin sekolah, Iya, Pak. ya, mau tamat sekolah, tetapi kadang ada kendala yang kami dapat itu anak itu belum tahu membaca. Ya, Iya. anak itu belum tahu membaca. Sementara inginnya anak ini juga sama dengan teman-temannya tamat juga seperti jangka waktu yang telah ditentukan. Iya. Jadi untuk hal yang seperti ini anak ini jelas harus diselamatkan. Iya. Ya, langkah yang diambil saya komunikasi dengan guru bahasa Indonesia. Iya. Komunikasi dengan bahasa Indonesia, jadi dikasih waktu khusus dia untuk dia diajar membaca. Iya. Jadi jelas Pak, Bapak punya langkah-langkah sendiri dipanggil khusus. Jadi langkah-langkah itu yang Bapak lakukan dan itu sudah merupakan paradigma yang Bapak lakukan adalah paradigma rasa belas kasihan. Jadi keadilan dan belas kasihan. Jadi karena ada kepentingan di situ, anak itu ingin melanjutkan studinya, belajarnya, tapi kasusnya dia belum tahu membaca, jadi Bapak mengambil langkah yang itu. Ya, selanjutnya Pak, hal apa yang harusnya yang sangat efektif yang diambil dalam keputusan ini? Maksudnya langkah efektif apa selain guru bahasa Indonesia tadi yang mengajarkan? Yang paling efektif pertama itu anak itu jelas harus punya ada waktu tersendiri dulu di luar jam belajar dia diajar untuk membaca. Duduk bersama guru bimbingan konseling dengan semua guru mata pelajaran juga termasuk wali kelas. Iya. Ya, bahwa anak ini masih butuh waktu untuk dia bisa menyesuaikan diri dalam hal ini membaca, dia sama-sama dengan temannya. Karena terkadang juga menjadi bahan gangguan temannya ketika disuruh membaca terus tidak tahu biasanya seperti itu. Jadi anak ini kita berikan penguatan sehingga dia bisa juga percaya diri. Iya. Dia berada di lingkungan kelas di mana dia berada nantinya. Iya, Pak. Seperti itu. Jadi itu yang efektif bagi Bapak. Kemudian selama ini apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Ya. Jadi apakah tantangannya? Tantangannya itu yang kami hadapi biasanya peran orang tua di sini. Iya. Ya, kami tidak bisa lagi bahwa orang tua itu tidak bisa lagi mengambil peran karena anak ini sendiri tidak lagi memiliki orang tua. Ya, orang tua anak itu tinggal dengan kakeknya atau neneknya atau dengan saudaranya. Iya. Ya, sehingga waktu-waktu tertentu tempat tinggalnya itu seperti apa kenalannya atau itu kami selalu undang juga di sekolah. Iya. Undang di sekolah memberikan bersama persepsi terkait hal ini kita mau perbaiki. Iya. Kita mau perbaiki tapi butuh waktu dan butuh kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua.
bisa juga diberikan waktu-waktu luangnya untuk bisa mengarahkan anak ini supaya dia besar jiwanya, Iya. dia tidak kurang rasa percaya dirinya karena keterlambatannya di dalam belajar karena membacanya itu Iya. seperti itu. Iya. Dan lagi nih Pak lanjut bahwa faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilematika ini? Iya, faktor-faktor yang bisa mendukung untuk mempermudah itu Iya. ya tentu dari guru mata pelajarannya ada kemauan juga, Iya. bahkan dari gurunya juga kadang kita minta begitu responnya bagus. Iya. Ya, itu mempermudah juga dan didukung juga oleh guru BK yang memantau perkembangan anak ini Iya. sampai di mana sehingga anak ini dan diketahui oleh guru-guru mata pelajaran yang lain anak ini sementara dalam proses pengembangan dalam membaca dan disampaikan dikasih motivasi lagi bahwa sudah bisa. Iya. Ini sudah diakui oleh guru-guru mata pelajaran termasuk orang tuanya. Iya. Seperti itu ya. Iya, bagus sekali Pak. Satu lagi Pak pertanyaan Iya. saya, jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilematika ini Pak? Iya, sebenarnya intinya itu benang merahnya adalah komunikasi. Iya. Komunikasi di semua unsur yang terlibat di dalam pengelolaan sekolah ini, mulai dari guru ibu yang konseling, kemudian wali kelas, guru mata pelajaran, termasuk orang tua. Di tahap-tahap itu untuk pihak sekolah itu melakukan pemanggilan sendiri ketika ada siswa yang malas dalam 1 minggu itu kami sudah menyurati lagi orang tuanya itu sehingga sampai waktu tertentu masalahnya tidak sampai menumpuk Iya. banyak seperti itu, cepat teratas. Iya. Jadi Intinya di situ komunikasi iya. dengan Iya. semua stakeholder. Iya, jadi paradigma ini Pak, paradigma Pak ambil adalah paradigma individu lawan kelompok. Jadi itu juga merupakan paradigma rasa keadilan dan belas kasihan. Jadi itu mungkin Pak wawancara saya hari ini. Saya terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Alhamdulillah Bapak sudah memberikan saya pengalaman pengambilan keputusan. Terima kasih Pak. Selamat siang. Iya, sama-sama terima kasih. Iya.